Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Selamat datang peserta didik baru SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Saya Nelda Walis SPDMM akan menyampaikan materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah dengan topik tips belajar efektif di era pandemi. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, di sini belajar, kata belajar mungkin itu sudah tidak asing lagi, kita sering mendengarnya. Nah, di mana belajar ini tidak ada batas usia, mulai dari usia anak-anak, SD, TK, SMP, SMA, universitas, ataupun sampai tua, kita harus tetap belajar. Nah, apa yang belajar? Bagaimana supaya belajar itu efektif sehingga hasil yang kita capai harus dapat menghasilkan yang terbaik tentunya. Nah, tujuan belajar efektif ya, yang pertama adalah untuk pengumpulan atau akumulasi dari kemampuan ya. Nah, di sini kita tahu kemampuan dari masing-masing individu tentunya berbeda-beda. Maka di sini semua kemampuan yang ada dari seseorang itu akan terkumpul atau terakumulasi sehingga akan menghasilkan suatu proses belajar yang baik. Yang kedua, yaitu penanaman konsep dan kecekatan ya. Jadi konsep-konsep belajar yang sudah ditanamkan, nah itu akan menimbulkan suatu hasil yang kecekatan terhadap semua individu tadi. Yang ketiga, yaitu proses pembentukan sikap dan tingkah laku ya. Bagaimanapun ya, dengan belajar tingkah laku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh proses belajar mengajar tadi. Nah, sekarang kita tahu sendiri bahwa sekarang kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ya, di mana pengaruhnya sangat luar biasa. Seluruh negara di dunia tengah mengalami pandemi virus COVID-19 yang begitu cepat menyebar dan telah menginfeksi jutaan manusia Tak terkecuali negara Indonesia. Penyebaran dan penularan virus COVID-19 begitu cepat dan menyebabkan angka positif yang terus naik. Salah satu sektor yang berdampak adalah dunia pendidikan. Kegiatan belajar yang tadinya dilakukan di sekolah ataupun di kampus harus dihentikan. Semua kegiatan belajar harus dilakukan dari rumah secara online. Tentunya banyak kekurangan yang dihadapi terkait belajar secara online. Maka dari hal ini dibutuhkan bantuan sebagai orang tua untuk membantu anak-anaknya agar tetap fokus belajar di tengah masa pandemik. Adapun pendampingan belajar diharapkan mampu meringankan beban ya yang dihadapi oleh anak ketika materi-materi yang diberikan oleh guru. Pendampingan belajar ini sangat dibutuhkan dan masyarakat menerima dengan baik adanya. Nah, kita mengetahui bahwa sudah 1,5 tahun pandemik COVID-19 kita rasakan ya. Tentunya dampak secara langsung ke dunia pendidikan sangat banyak ya. Contohnya, tadinya kita belajar secara tatap muka di sekolah. Nah, sekarang sudah lebih 1,5 tahun kita belajar BDR, artinya belajar di rumah ya, yang mana harus menggunakan beberapa aplikasi ya.
Nah, ada aplikasi yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Zoom Meeting, ada yang menggunakan Google Meet, atau yang menggunakan aplikasi yang lainnya. Nah, semua nantinya tentunya kalian harus menguasai. Nah, bagaimanapun kalau tadinya di SMP mungkin hanya terbatas beberapa aplikasi, sedangkan sekarang kalian sudah berada di jenjang SMA, tentunya lebih luas lagi. Nah, aplikasi-aplikasi ini ya harus ditunjang dengan beberapa sarana eh, yang harus disiapkan. Bagaimana tips belajar yang efektif di era pandemik? Yang pertama harus diperhatikan adanya kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini apa maksudnya? Contohnya, ruang belajar. Temukanlah ruang belajar yang tenang, nyaman di rumah, persiapkan meja dan kursi selayaknya tengah berada di dalam kelas. Usahakan untuk tidak belajar di atas kasur dan tidak kemudian menjadi mengantuk. Nah, kita lihat. Kondisi belajar itu akan sangat mempengaruhi hasil dari suatu belajar. Ya. Nah, tentunya kondisi belajar kalian di rumah itu akan berbeda-beda setiap individunya. Jadi usahakan meja belajar kalau kalian punya di rumah, usahakan dalam keadaan yang rapi, tertata. Ya, jadi di meja itu hanya ada mungkin gadget, alat tulis, ya buku atau handphone yang perlu digunakan. Yang tidak perlu silahkan disingkirkan dulu supaya kalian lebih fokus untuk belajarnya. Nah, berikutnya adalah persiapkan alat tulis. Siapkan alat tulis dan buku yang dibutuhkan selama proses belajar. Letakkan di posisi yang mudah dijangkau. Ya, biasanya alat tulisnya kan banyak ya, tergantung kepada bidang studinya. Contoh, mungkin kalian butuh penggaris ya kalau belajar matematik, ya, atau butuh kalkulator, atau mungkin butuh pensil berwarna, atau mungkin alat tulis yang lainnya. Nah, ini harus dipersiapkan dekat dengan kita belajar supaya apa? Tidak ada waktu untuk berpindah posisi menjangkau ke tempat yang lainnya. Nah, berikutnya apa? Nah, ini yang harus sangat kalian perhatikan. Di era pandemik sekarang, dimanapun kalian belajar, tentunya jaringan internet ini harus dipastikan artinya terkoneksi. Ya, ya, baik itu kalian menggunakan jaringan WiFi atau mungkin kalian menggunakan paket kuota. Pastikan itu sudah tersedia, ya. Jaringan internet tidak terganggu. Jadi supaya apa? Kalian lebih fokus. Jangan nanti lagi saat belajar ternyata apa? Wifi-nya putus, jaringannya putus, atau mungkin pakai datanya habis. Nah, sehingga apa? Akan mengganggu kalian dalam proses belajar mengajar. Jadi, pastikan wifi-nya atau jaringan internetnya tidak terganggu. Nah, berikutnya. Nah, ini nih, kalau Anda lagi belajar, kalian lagi belajar mungkin secara daring. Nah, perangkat handphone kalau tidak digunakan tolong dijauhkan. Ya, jauhkan smartphone selama belajar untuk meminimalisir gangguan. Jauhkan ponsel dari pandangan mata seperti dengan memberikannya dulu kepada orang tua, menitipkan ke adik atau saudara, sehingga apa? Konsentrasi belajarnya tetap terjaga. Kenapa? Karena kalau kita lagi belajar, misalkan lagi belajar menggunakan laptop, nah di sebelah kanan, di sampingnya ada handphone. Nah, handphonenya aktif lagi, semua notif dinyalakan. Akibatnya apa? Ya, konsentrasinya akan buyar. Ya, pikirannya selalu pengen lihat HP lagi, pengen apa ini tadi info yang terbaru. Padahal dia dalam jaringan, dalam proses belajar dengan aplikasi yang lain. Jadi, sebaiknya jauhkan handphone, kalau tidak perlukan, jauhkan dari dekat Anda belajar dulu. Nah, tips berikutnya, ini sangat penting, apalagi ini daerah pandemi, kita harus selalu menjaga kesehatan, ya. Dengan cara bagaimana? Meminum air putih yang banyak. Siapkan air putih dan buah-buahan atau cemilan yang lainnya untuk menemani belajar. Sehingga apa? Selalu sehat, stamina-nya kuat untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi nggak usah pergi dulu ke dapur atau ke belakang ambil air minum. Siapkan. Kenapa? Mungkin jangka waktu belajarnya agak lama, ya. Ada beberapa jam. Nah, kalau kalian pergi dulu ke belakang dan sebagainya, nanti malah tidak fokus dalam belajarnya.
Next. Nah, berikutnya adalah harus giat dan konsisten. Giatlah belajar sehingga ketika masa pandemik sudah selesai, kemampuan dan pengetahuan dapat terisi penuh. Berusahalah untuk mencari materi pelajaran tambahan melalui beberapa media pembelajaran. Pandemi kita tidak tahu ya sampai kapan. Tentunya kita berdoa selalu supaya pandemi ini cepat berakhir. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar tatap muka ya. Bagaimanapun pasti belajar tatap muka dengan belajar jarak jauh itu akan berbeda hasilnya. Nah, bagaimana di sini? Nah, tentunya berusahalah untuk mencari materi belajar tambahan, jangan hanya berpaku kepada apa yang disampaikan guru. Ya, mungkin banyak literatur lain, ya mungkin melihat video pembelajaran, mungkin melihat aplikasi dari aplikasi lagi belajar yang lain, sehingga menambah wawasan kita. Jadi jangan terpaku hanya kepada guru kita, supaya wawasannya lebih luas. Ya, banyak lagi membaca atau menggunakan literasi dari beberapa buku yang lainnya. Terus berikutnya, nah, bagaimana hambatan dalam belajar efektif? Pasti ada hambatannya. Yang pertama yaitu faktor dari dalam, ya, dari dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Fisik itu harus nomor satu. Kenapa? Kalau fisiknya tidak mendukung, bagaimana dia mau semangat untuk belajar? Ya, jadi kesehatan fisik yang kurang baik akan mempengaruhi konsentrasi belajar. Contoh, hari ini mungkin Anda kurang tidur semalam. Ya, mungkin begadang mengerjakan tugas yang banyak. Akibatnya apa? Kalau konsentrasinya orang ngantuk dengan orang tidak ngantuk itu pasti akan berbeda. Jadi usahakan fisiknya benar-benar fit untuk menerima pembelajaran. Berarti kalau kurang tidur, ya mungkin ya harus dijagalah jam tidur yang cukup ya, supaya konsentrasi belajarnya lebih fit. Ya mungkin juga dengan menggunakan olahraga. Ya, apalagi ini kondisi pandemik ini, kita harus benar-benar fisiknya harus sehat. Ya, dengan apa? Menggunakan fasilitas olahraga yang ada di sekitar rumah kita. Itu yang kedua, inteligensi, kemampuan belajar yang rendah. Kalau kemampuan belajarnya rendah, tambah lagi nanti hal-hal yang lainnya. Bagaimana hasil belajar yang efektif? Kalau inteligensi seseorang itu emang bervariasi ya. Ada yang mungkin rendah, ada yang sedang, ada yang inteligensinya tinggi, ada yang superior sekali. Nah, berarti kemampuan inteligensi seseorang itu akan sangat berbeda-beda tergantung dari dalam diri mereka, di sendiri mereka. Yang ketiga, kebiasaan yang buruk. Nah, ini nih yang sering nih. Apa kebiasaan yang buruk? Ya mungkin dulu waktu belajar di tingkat sebelum SMA, ya mungkin di SMP misalkan, kalian suka menunda-nunda belajar, menunda-nunda melaksanakan tugas, menunda-nunda mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh guru atau yang disuruh oleh orang tua di rumah. Nah, akibatnya apa? Timbul rasa malas. Nah, kalau rasa malasnya ini sudah dipendam atau selalu timbul rasa malas yang lama-lama, akibatnya apa yang terjadi? Sudah merupakan pembiasaan. Akibatnya apa? Besok tugas harus dilaksanakan, hari ini masih malas juga. Akibatnya apa? Deadline waktunya sudah dekat, baru dikerjakan. Apa yang terjadi? Hasilnya tidak memuaskan. Apalagi yang terjadi? Mungkin tidak maksimal apa yang akan kita kirimkan tugas tadi. Jadi jangan menunda-nunda tugas, jangan menunda-nunda belajar. Bikinlah, buat list jadwal belajar. Akhir ini apa ya prioritasnya? Tugas mana ini yang harus dikerjakan lebih dahulu? Ya, seandainya di SMA misalkan nih, bidang studi itu ada 16 bidang studi. Hampir semua guru, kalau kalian belajar jarak jauh, kebanyakan akan menghasil tugas. Nah, kalau tugas-tugas kalian tidak terjadwal menulisnya atau tidak dibuat prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tentunya ya akan membuat kalian kebut semalam.
wah tugas besok nih ada 3 bidang studi ini, gimana nih waktunya? Sementara saya besok jam 7 harus ikut KBM. Nah, akhirnya begadang. Kalau begadang akibatnya apa nantinya? Fisiknya tidak bagus, konsentrasinya akan buyar. Artinya apa, dalam saat belajar kalian akan mengantuk. Jadi tolong ditunda pembiasaan yang buruk, yaitu menunda-nunda mengerjakan tugas, menunda-nunda belajar, menunda-nunda mengerjakan PR. Akibatnya adalah malas. Nah, kalau malas sudah terpelihara, ya jangan berharap banyak, hasilnya akan lebih maksimal. Nah, berikutnya, ya, hambatan belajar dari dalam diri kita sendiri, yaitu adanya persepsi. Nah, perasaan pesimis, rendah diri, takut, dan cemas. Harusnya ini harus dibuang jauh-jauh. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian pelajari, harus optimis. Saya harus bisa. Saya harus dapat. Saya harus bisa nilai tinggi. Jadi, usahakan rasa rendah dirinya dilawan. Saya harus bisa. Bismillah, saya harus bisa. Ya, kalau rasa optimis sudah timbul, tentunya dengan apa? Dengan usaha yang maksimal sudah kita laksanakan tentunya. Maka akan timbul rasa optimis dari diri sendiri. Nah, kalau rasa optimis sudah timbul, pasti apa? Kita akan tidak ada lagi rasa rendah diri, akan percaya diri, baik itu tampil dalam presentasi, tampil dalam menjawab pertanyaan, tampil dalam melaksanakan tugas-tugas, ya, sehingga apa? Tidak ada lagi rasa takut, ya, tidak ada lagi rasa cemas yang berlebihan. Jadi kalian, ibu berharap, ya, harus dari mulai awal belajar timbulkan rasa optimis yang tinggi, ya, supaya apa? Percaya dirinya akan tumbuh dengan sendirinya. Tentunya akan membuahkan hasil yang lebih maksimal. Nah, itu faktor dari dalam diri sendiri dalam belajar efektif. Nah, hambatan belajar efektif juga ada dari faktor dari luar. Ya, apa faktor dari luar? Yang pertama, keadaan lingkungan yang kurang nyaman dan tenang. Nah, misal nih, rumahnya berada dekat jalan raya, sehingga apa? Tidak terlalu nyaman. Nah, bagaimana kondisinya supaya kalian belajarnya nyaman? Ya, mungkin bisa mengambil tempat-tempat yang lebih nyaman di sekitar rumahnya. Ya, apalagi cuacanya panas atau di situ kurang tertib, ada kegaduhan. Nah, kalian yang tahu bagaimana kondisi di rumah supaya nyaman. Ya, carilah posisi yang lebih aman supaya mendukung kegiatan belajar mengajar yang kalian inginkan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, apa sarana di sini? Ya, tentunya sarana yang sering kita gunakan kalau belajar misalkan tatap muka atau belajar di sekolah, adanya alat peraga. Terus apa lagi? Buku acuan atau dari perpustakaan, kertas, alat tulis, dan lain-lainnya. Tapi sekarang karena kita di masa pandemik, ya, yang mana sarana prasarana yang memadai tentunya adalah tadi yang sudah disebutkan, jaringan dan gadget yang kita gunakan. Ya, kalau jaringan tadi kurang memadai, contohnya wifi-nya atau mungkin paket kuotanya, ya, atau terlalu jauh jaraknya sehingga apa? Jaringannya nggak bagus. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Bagaimana usaha supaya jaringannya selalu stabil? Nah, kalian yang tahu kondisinya, ya. Ya, mungkin kalau menggunakan paket kuota untuk sementara, pastikan kuotanya tidak habis. Terus gadgetnya, ya, gadgetnya bisa menggunakan apa? Laptop, apakah handphone, apakah mungkin gadget yang lainnya. Ya, pastikan baterainya sudah terisi, pastikan gadget yang digunakan sangat memadai sehingga sangat mendukung kalian untuk proses belajar mengajar. Berikutnya yang ketiga, meja tulis yang kurang bersih dan penuh dengan barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, ini juga
Ya, kalau kalian punya ruang belajar, terus itu ada meja belajarnya, ya hal-hal yang tidak penting disingkirkan dulu. Ya, mungkin supaya lebih fokus. Ada mungkin buku ini, ada alat tulis yang lainnya, ada lagi alat-alat yang lainnya. Sehingga apa? Bikin tidak nyaman. Jadi buatlah senyaman mungkin di meja belajarnya, taruhlah yang akan mendukung untuk proses belajar hari itu. Yang lain disingkirkan dulu. Yang keempat, pengaruh teman yang kurang baik. Nah, tentunya kalian punya teman, ya. Teman itu dikelompokkan, ada teman yang baik, ada teman yang kurang baik. Carilah teman yang baik. Kenapa teman yang baik sangat mendukung kita belajar? Kenapa? Kalian nantinya, tentunya kalau belajar sekarang adalah belajar jarak jauh, ya, untuk ketemu temannya susah. Ya, apalagi untuk belajar kelompok secara tatap muka, itu sangat tidak dimungkinkan sekarang. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita harus mempunyai teman yang baik, yang bisa diajak komunikasi, sharing, ya, baik di dunia maya, ya, untuk apa? Untuk membicarakan hal-hal yang baik, supaya waktunya lebih efektif. Kalau ada rasa-rasanya teman yang kurang baik, udah di-cut dulu. Ya mungkin terbatas waktu kita nantinya. Jadi carilah teman yang baik sehingga apa? Menghasilkan hal-hal yang positif untuk kita belajar. Baik itu diskusi, untuk sharing mungkin pendapat, ya. Sehingga apa? Kesulitan apapun yang kita alami dalam belajar, ya dengan sharing dengan teman-teman yang baik akan menghasilkan nilai yang baik juga. Berikutnya, yang kelima, keluarga yang kurang memberi dorongan. Nah, bagaimanapun ya pendidikan yang pertama itu adalah di dalam keluarga. Nah, harusnya keluarga yang baik yaitu keluarga yang selalu memotivasi, mensupport kalian di dalam proses belajar. Artinya apa? Ya mungkin memfasilitasi baik itu sarana untuk belajar, ya. Jadi kalau keluarga yang cuek, yang tidak mau tahu, yang tidak pernah bertanya ke anaknya, apa yang akan terjadi? Ya tentunya motivasi belajar dari putra atau putrinya juga akan sangat tidak mendukung. Jadi mohon apapun masalah kalian di dalam proses belajar mengajar, diskusikan dengan orang tua atau keluarganya sehingga bisa memotivasi kalian untuk belajar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya ada beberapa hal untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, baik dari dalam ataupun dari luar diri kita sendiri. Yang pertama yaitu kita harus menjaga kesehatan jasmani. Ya, tadi udah Ibu sampaikan, menjaga kesehatan untuk zaman sekarang itu udah luar biasa, wajib ya. Kenapa? Kondisi sekarang kita sangat paham, ya mungkin kalian memaklumi mendengar orang banyak terpapar virus corona. Kenapa? Ya, kita harus jaga imun. Kalian belajar boleh dibagi, diatur, dibuat jadwal tersendiri. Supaya apa? Waktu tidak tersia-sia habis. Supaya ada waktu untuk berolahraga. Ya, kalau kaitan berolahraga yang teratur, ya menjaga kesehatan yang baik, sehingga apa? Fisiknya siap untuk menerima pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, tadi sudah disampaikan juga, rasa pede yang tinggi akan timbul kalau kita sudah melaksanakan apa-apa yang disuruh oleh para pendidik, ya. Jadi kita sudah belajar maksimal, sudah berdoa juga, sudah menggunakan latihan-latihan soal, melaksanakan tugas sesuai dengan waktunya. Nah, nantinya akan timbul rasa percaya diri yang tinggi. Berikutnya adalah membangun motivasi diri. Ya, motivasi akan timbul dari diri sendiri ataupun juga dari luar. Berikutnya, carilah tempat belajar yang tenang dan nyaman. Ya, tadi sudah disebutkan. Yang kelima, cari lingkungan yang mendukung giat belajar. Ya, jadi kalau kita melihat teman-teman belajar, lingkungannya juga belajar, sehingga apa kita sendiri akan terbawa untuk belajar lebih giat lagi. Perluas wawasan dan pengetahuan dengan banyak literasi. Nah, di sini literasi, lagi-lagi literasi. Literasi itu sangat banyak, bukan hanya membaca dari kertas,
literasi digital, literasi yang lainnya. Jadi, pergunakan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget kalian ya. Banyak membaca yang menambah wawasan kalian. Artinya jangan membaca literasi yang tidak bermanfaat, sehingga apa? Akan merugikan diri kita sendiri. Akibatnya apa? Wawasannya tidak diluaskan dengan pengetahuan hanya untuk hal-hal yang negatif. Jadi dari sekarang rubah mindsetnya. Saya harus banyak membaca literasi yang membuat hal yang positif dan menambah wawasan saya. Nah, yang ketujuh, temukan gaya belajar sendiri. Semua orang akan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda tentunya. Nah, saya simpulkan di sini, bagaimana kunci belajar yang efektif itu? Ya, supaya belajar efektif, yang pertama, jadikanlah belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi, kalau dia sudah merupakan kebutuhan, tentunya kita dimanapun kita berada, kita akan harus belajar. Kenapa? Sudah merupakan kebutuhan saya. Dari kecil saya harus belajar. Nah itu. Yang kedua, belajar bisa dimanapun. Apalagi sekarang, masa pandemik. Ya. Yang penting ada link internet. Kita belajar dimanapun bisa. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa mungkin lagi di perjalanan, mungkin bisa lagi di luar rumah. Ya. Nah, kita tidak ada batas belajar untuk tempat. Yang ketiga, belajar sebagai kebiasaan, ya. Sudah dari TK, SD, SMP, SMA, sekarang kita sudah merupakan belajar yang rutin. Dalam sehari itu saya harus belajar mengerjakan tugas, ya, harus belajar mungkin mengejar hafalan, mungkin saya harus setoran hafalan. Nah, jadikan pembiasaan yang baik sehingga apa? Sudah terjadwal untuk belajar setiap hari. Bagi waktu belajar. Nah, waktu itu 24 jam. Dari dulunya waktu tidak pernah dikurangin, selalu 24 jam. Nah, sekarang bagaimana kita memanage waktu yang 24 jam tadi? Apalagi sekarang di era pandemik. Artinya kita harus bisa memanage waktu. Kapan saya harus belajar, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus main, kapan saya harus mengerjakan tugas, kapan saya harus menjaga kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Nah, kita yang tahu. Makanya dimanage waktunya supaya efektif di dalam menggunakan waktu setiap harinya. Yang berikutnya adalah cara konsentrasi. Ya, perhatikan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Yang keenam, aktif bertanya dan ditanya. Ya, artinya kalau kita mengikuti pembelajaran dari rumah, misalkan dengan bidang studi apa tertentu, kita harus sering bertanya. Ya, kenapa? Kalau kita bertanya, tentunya berarti kita mengikuti apa tadi yang materi yang diberikan oleh si guru tadi. Ya, dan ditanya, kalaupun ditanya kita sudah siap untuk menjawab apa yang dijadikan pertanyaan tadi. Nah, berikutnya adalah menyukai mata pelajaran. Karena kita menyukai mata pelajaran, apapun yang kita pelajari tentunya ya kita otomatis akan giat untuk belajar, artinya bersemangat untuk belajarnya. Yang kedelapan, manfaatkan fasilitas yang ada. Ya, di era pandemik ini fasilitas belajar sangat banyak sekali. Nah, kita gunakan fasilitas apa yang kita gunakan, bisa mungkin nanti diskusi dengan teman lewat Zoom atau mungkin lewat kelompok belajar, yang mungkin juga menggunakan fasilitas yang lainnya. Yang kesembilan, rajin belajar dan berlatih mengerjakan soal. Jadi, orang yang sukses itu adalah orang yang banyak mengerjakan latihan soal ya. Jadi bukan hanya bidang studi yang eksak ya, yang lainnya juga. Kalau kita sering mengerjakan latihan soal, kita akan tahu di mana kekurangan kita. Sehingga kita bisa akan mengisi kekurangan kita di materi yang mana. Lihat lagi, belajar lagi, mungkin perlu ditanyakan atau sharing dengan teman. Sehingga apapun masalah belajar tidak dicari solusinya. Nah, yang terakhir jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Ya, bagaimanapun, ya apalagi sekarang di masa pandemi, kita harus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar kita laksanakan ya, dan jangan lupa mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, nah itulah dari
hasil-hasil yang kita laksanakan. Jadi apa yang kita tanam itulah akan yang kita petik nantinya. Baiklah, peserta didik yang berbahagia dimanapun berada, ya semoga apapun yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat tentunya, sehingga bisa diambil manfaatnya. Ya, apapun kekurangan Ibu hari ini mohon dimaafkan. Sampai di sini dulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.